Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku yang saya hormati dan saya muliakan. Pada video-video sebelumnya kita pernah membahas tentang tawasul dan kita menyatakan bahwa at-tawassul bil anbiya wal auliya fi hayatihim wa ba'da wafatihim mubahun syar'an. Bertawasul atau meminta kepada Allah dengan perantara para nabi, dengan perantara para wali, baik mereka masih hidup atau sudah wafat, hukumnya mubah, diperbolehkan. Yang membolehkan ini bukan ormas tertentu, bukan aliran tertentu, bukan paham tertentu, bukan. Yang memperbolehkan adalah syar'an, syariat Islam itu sendiri. Dan bahkan ketika kita lacak, ketika kita cari referensi-referensi terkait dengan tawasul ini, ternyata ulama salaf tidak pernah mengharamkan tawasul. Tidak ada ulama salaf yang melarang mencela praktek tawasul, tidak ada yang mensyirikkan praktek tawasul. Bahkan sahabat pun ataupun tabi'in, ulama salaf, mereka tidak pernah melarangnya tentang tawasul ini. Dalam arti, tawasul ini memang sesuatu yang diperbolehkan secara agama. Seandainya memang tidak boleh, jangankan menunggu orang sekarang mengharamkan. Ulama salaf, Nabi itu sudah mengharamkan, teman-teman. Seandainya tidak boleh. Seandainya tidak boleh, sahabat sudah pasti melarang praktek tawasul. Imam Syafi'i ataupun Imam Ahmad bin Hambal sudah pasti melarang praktek tawasul. Tapi ternyata tidak ada ulama salaf, sahabat, ataupun bahkan baginda Nabi yang melarang praktek tawasul. Nah, sekarang kita coba kupas dalil-dalil tentang tawasul. Di dalam kitab Raf'ul Minaroh pada Shahifah 122, ada satu hadis yang menyatakan bahwa tawasul ini ternyata diajarkan oleh baginda Nabi. Redaksinya, Qolal Imamu Ahmad bin Hambal. Fil Musnadi, Imam Ahmad bin Hambal berkata di dalam kitab Musnadnya. Ini sebagai perawinya, Imam Ahmad. An Uthman bin Hunayf, dari sahabat Uthman bin Hunayf. Anna rojulan dorirul basor atan nabiyah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki yang bermasalah dengan penglihatannya datang kepada baginda Nabi dan dia berkata, Ud'ullah ayyu'afiyani, wahai Rasulullah, tolong doakan saya kepada Allah supaya mataku ini sembuh. Kemudian apakah Rasulullah langsung mendoakan? Ternyata beliau memberikan pilihan kepada laki-laki itu antara didoakan oleh baginda Nabi atau dia bersabar. In syi'tah da'autuh, jika kamu ingin, ya saya akan doakan. Wa in syi'tah sobertah fahuwa khairun laka. Tapi jika kamu bersabar, itu justru lebih baik bagimu. Itu jawaban baginda Nabi. Kemudian laki-laki itu berkata lagi, Fad'uhu, doakan saja wahai baginda Nabi. Nah, setelah laki-laki ini sudah bulat meminta doa kepada baginda Nabi, lalu Rasulullah ternyata fa'amarohu ayyatawaddo'ah fayusina udu'ahu wa yad'u bihadad du'a. Rasulullah menyuruh laki-laki itu supaya berwudu dan Rasulullah mengajarkan doa kepada laki-laki tadi. Doa yang diajarkan baginda Nabi ternyata adalah doa tawassul. Bunyinya, Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku memohon kepadamu. Wa atawajjahu ilaikah, dan aku menghadap kepadamu. Binabiyika, dengan perantara nabimu. Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad, Nabiyir Rahmah, Nabi pembawa rahmah. Ini adalah doa tawasul yang diajarkan oleh baginda Nabi kepada laki-laki tadi. Nah, kemudian ketika ada yang mengatakan doa itu hanya berlaku pada saat Rasulullah masih hidup. Nah, ketika mereka menyatakan seperti ini, harus disertai dengan dalil yang menyatakan bahwa ajaran baginda Nabi ini hanya berlaku pada saat baginda Nabi masih hidup. Selama tidak ada dalil yang mentaksis, yang mengkhususkan, ataupun yang membatasi keberlakuan hadis ini, maka hadis ini berlaku secara umum, berlaku sampai hari kiamat, teman-teman ya. Seandainya tawasul itu adalah perkara yang haram, tentu Rasulullah itu akan memberikan batasan-batasan bahwa doa ini hanya berlaku kepada baginda Nabi pada saat baginda Nabi masih hidup. Seandainya memang terlarang. Jadi Rasulullah itu tidak akan memberikan satu ajaran yang ambigu. Tidak akan memberikan satu ajaran yang berpotensi menyebabkan umatnya itu akan melanggar, melakukan kesyirikan, itu tidak mungkin, teman-teman. Karena Rasulullah itu semuanya ingin menyelamatkan, Rasulullah itu ingin menyelamatkan semua umatnya. Dan ajaran baginda Nabi selama tidak ditaksis, selama tidak
qayyiti, tidak dibatasi keberlakuannya, maka pasti akan berlaku secara umum, mutlak, dan berlaku sampai kapanpun. Jika ada yang mengatakan hanya berlaku pada saat baginda Nabi masih hidup, tolong tunjukkan dalilnya. Itu teman-teman ya. Nah, hadis ini kualitasnya adalah haditsun hasanun sahihun. Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hadis hasan sahih. Kemudian, selain Imam At-Tirmidzi menyatakan hadis ini adalah hadis sahih. Wa qad sahahahu ghairu wahidin minal hufat wa qad taqaddama minhum At-Tirmidzi. Imam Tabrani menyatakan hadis ini sahih. Imam Ibnu Khuzaimah menyatakan hadis ini sahih. Imam Hakim mengatakan hadis ini sahih. Imam Az-Zahabi juga mengatakan hadis ini sahih. Nah, sekarang kita bahas bukti bahwa ajaran baginda Nabi, khususnya tentang tawasul ini, tidak berlaku pada saat baginda Nabi masih hidup saja, melainkan berlaku sampai selama-lamanya, bahkan ketika Rasulullah sudah wafat, ini ada sahabat yang mengamalkan dan bahkan diajarkan kepada sahabat yang lain, kepada orang lain. Di dalam kitab Al-Mu'jamus Shaghir, qala Tabrani fil Mu'jamis Shaghir pada jilid 1 Shahifah 184, perawinya sama, yaitu Utsman bin Hunayf, anna rajulan kana yakhtalifu ila Utsman bin Affan fi hajatin lahu. Pernah ada seorang laki-laki, dia ingin mendatangi sahabat Utsman bin Affan, ingin mengadukan tentang hajatnya, tentang kebutuhannya, kepentingannya. Namun, fakana Utsman la yaltafitu ilaihi. Sahabat Utsman ternyata tidak menoleh sama sekali. Wala yanduru fi hajatihi, tidak mempertimbangkan hajatnya. Kemudian falakiyah Utsman bin Hunayf fasyaka dzalika ilaihi. Laki-laki tadi itu bertemu dengan sahabat Utsman bin Hunayf dan dia mengadukan perihal kondisi yang dia alami. Faqala lahu Utsman. Kemudian Utsman bin Hunayf berkata kepada laki-laki itu, "I'til midha'ah fatawaddo tsumma til masjid fasholli fihi raka'ataini tsumma kul." Sekarang kamu wudu dan datang ke masjid, melakukan sholat 2 rakaat dan doa dengan doa ini. Doanya adalah doa yang diajarkan oleh baginda Nabi kepada Dorirul Qalbi. Ya, Dorirul Basar. Doanya adalah Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sungguhnya aku memohon kepadamu, wa atawajjahu ilaikah, dan aku menghadap kepadamu, binabiyina, dengan perantara nabi kami, Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad, Nabiyir Rahmah. Ya Muhammad, wahai Muhammad. Ini Nabi Muhammad sudah wafat, teman-teman. Karena kasus ini terjadi pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Jadi dia berdoa kepada Allah dengan perantara Nabi Muhammad. Dia juga memanggil nama Nabi Muhammad padahal Rasulullah sudah wafat. Ini menandakan bahwa ajaran baginda Nabi, utamanya tentang tawasul, ini berlaku ila yaumil qiyamah. Nah, kualitas hadis ini bagaimana? Di sini dikatakan, hadis ini kualitasnya adalah sahihun. Wa qad rawa hadzal hadits Syu'bah an Abi Ja'far al-Khutami wa ismuhu Umair bin Yazid wa huwa thiqatun tafarrada bihi Utsman bin Umar bin Faris an Syu'bah wal haditsu sahihun. Hadisnya adalah hadis sahih, teman-teman ya. Jadi saya kira sudah jelas bahwa tawasul itu memang diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian tawasul melalui orang-orang soleh. Ini juga diambil dari kisah di mana sahabat Umar bin Khattab bertawasul melalui pamannya baginda Nabi, yaitu sahabat Abbas. Dalam satu riwayat dikatakan, sahabat Umar berdoa, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabina fatuskina. Ya Allah, sesungguhnya aku pernah bertawasul kepadamu dengan perantara Nabi kami, fatuskina, kemudian engkau memberikan hujan kepada kami. Wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyina faskina. Dan sekarang saya bertawasul kepadamu dengan perantara paman Nabi kami, yaitu sahabat Abbas, faskina, tolong berikan kami hujan. Qala fayusqauna. Maka setelah itu tidak lama diberikan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini memang hadisnya, riwayat ini sahabat Abbas itu masih hidup, teman-teman.
Tapi meskipun masih hidup, sekali lagi, bahwa namanya satu ajaran itu akan berlaku ila yaumil qiyamah, kecuali ada yang mentaksis, ada yang mengkoyiti bahwa apa yang diajarkan oleh Nabi ataupun yang diajarkan oleh sahabat, yang dilakukan oleh sahabat hanya berlaku pada saat itu juga. Jika ada dalil yang mentaksis, yang mengkhususkan, yang mengkoyiti. Jika tidak, ya maka berlaku ila yaumil qiyamah. Kemudian dikatakan wa huwa sharihun fit tawassul bis sholihin. Riwayat ini secara jelas memperbolehkan tawasul dengan perantara orang-orang soleh, la siyama idza kanu min ahlil baitin nabawi alaihimus salam. Terlebih jika orang-orang soleh itu termasuk ahlu baitin nabi. Kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata di dalam kitab Fathul Bari, jilid 2 Sohifah 497, wa yustafadu min qissatil Abbas istihbabul istishfa bi ahlil khairi wassalah wa ahli baitin nubuwah. Jadi dari cerita, dari kisah sahabat Umar bertawasul melalui sahabat Abbas, itu bisa dijadikan hujjah atas anjuran meminta bantuan, meminta syafaat, meminta pertolongan dengan orang-orang baik, orang-orang soleh, ataupun ahli baitin Nabi. Walaysa fi hadzal athar tahrimut tawassul bihi sallallahu alaihi wasallam ba'da intiqalihi li umumil adillah. Dan sekaligus athar ini tidak mengindikasikan ataupun tidak menetapkan keharaman tawasul kepada Rasulullah meskipun Rasulullah sudah wafat. Artinya, bertawasul melalui baginda Nabi meskipun sudah wafat itu boleh. Termasuk juga bertawasul melalui sahabat Nabi ataupun melalui orang-orang soleh meskipun mereka sudah wafat itu juga diperbolehkan, teman-teman ya. Nah, jika ada yang menyatakan bahwa di sini, hadis ini atau athar ini, sahabat Umar itu bertawasul dengan meminta doa sahabat Abbas, ini ternyata tidak sedemikian. Sahabat Umar itu tidak meminta doa kepada sahabat Abbas, tidak, tapi memang bertawasul. Buktinya dalam riwayat lain dikatakan begini. Ini riwayat Imam Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Ketika sudah diberikan hujan, lalu sahabat Umar khutbah dan beliau mengatakan begini dalam satu cuplikan khutbahnya. Faktadu ayyuhan nas bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ammihi al-Abbas wattakhuduhu wasilatan ilallah fi ma nazala minhu. Dan jadikan sahabat Abbas sebagai perantara dalam doa-doa kalian kepada Allah Subhanahu wa taala fima nazala minkum, fima nazala bikum, terkait kondisi atau atas kondisi yang menimpa kalian. Ini menunjukkan bahwa sahabat Umar menjadikan sahabat Abbas itu sebagai wasilah. Lalu disebutkan di sini, fathabata wadillahil hamdu tawassulu Umar bil Abbas min qauli Umar nafsihi wa huwa ziyadatun fit tawassul bin nabi wa fihi aidon anna tawassul kana bil Abbas wa laisa biduaihi. Jadi sahabat Umar itu bertawasul dengan perantara sahabat Abbas, bukan dengan meminta doa sahabat Abbas. Dengan bidalili qauli Umar wattakhaduhu wasilatan ilallah fi ma nazala minkum, jadikan sahabat Abbas sebagai perantara dalam doa-doamu kepada Allah atas musibah, atas bencana yang kamu alami saat ini. Nah, ini teman-teman ya. Jadi sekali lagi bahwa tawasul itu boleh dan tawasul itu punya dalil yang kuat diajarkan oleh baginda Nabi, dilakukan oleh para sahabat. Nanti untuk selanjutnya kita bisa bahas dalil-dalil yang lain. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.